Oke. Makasih ya sudah diingetin. Oke ya. Jadi kalau misalkan kita udah punya konten yang bagus, followers banyak, apalagi kalau penjualannya juga banyak, nah itu nanti brand brand yang ngejar-ngejar kita. Malah kita nanti nolak-nolak nih mau dikirimin barang ini nggak mau kadang gitu. Malah mereka perlu bayar buat kita promosi gitu. Entah itu satu video 50.000, kita dibayar buat promosi. Kalau yang awalnya kita itu kalau yang awalnya itu kita harus minta-minta sampel, akhirnya kita yang dikejar-kejar sampel gitulah bahasanya. Makanya intinya itu di konten, harus bikin konten, harus belajar bikin konten. Nanti kita juga akan belajar bareng-bareng di akhir. Bukan belajar bareng-bareng sih, aku akan ngasih tips-tips gitu. Terus, konten yang bagus tuh kayak gimana sih? Nah, jadi ini berdasarkan apa yang aku pahami selama ini ya teman-teman. Buat yang baru masuk mungkin bisa ngikutin dan nanti tanya di belakang ya. Oke, konten yang bagus dan mudah FYP itu seperti apa sih? Yang pertama, konten yang relate. Ini berdasarkan pengalamanku ya. Jadi aku udah pernah menerapkan empatnya ini. Relate itu maksudnya apa sih? Audiens atau penonton, orang yang main TikTok tuh bisa ngerasain konten itu di hidupnya gitu. Jadi kayak misalkan aku kalau nonton aku kalau nonton videonya si A misalkan, aku ngerasa loh, iya ini aku juga kayak gini kayak gitu. Nah, hal yang sama berlaku untuk produk. Hal yang sama berlaku untuk produk. Jadi misalkan nanti aku kasih contoh di akhir ya. Aku pernah bikin konten itu aku pernah bikin konten itu casing iPhone ya. Casing iPhone itu cuman aku tunjukin casingnya kayak gimana, aku tunjukin masangnya. Aku nggak ngomong apa-apa, cuman pakai lagu, tapi aku kasih tulisan. Nah, mitos atau fakta orang yang pakai iPhone itu casingnya lebih dari satu. Nah, itu ternyata FYP teman-teman, 77.000 yang nonton dan terjualnya juga lumayan. Karena orang-orang FYP-nya itu sebenarnya bukan karena aku jualan produknya, tapi karena orang ngerasa, loh iya ya aku kayak gini juga, aku casingku banyak, casingku lebih dari 20, lebih dari 10 kayak gitu. Orang-orang relate, akhirnya apa? Pertama orang-orang cuma nonton videoku, tapi karena banyak yang nonton kok ngelihat casingnya bagus, akhirnya tertarik buat beli. Tuh. Jadi karena oh iya ya aku kayak gini, aku kayak gini. Itu satu ya, itu casing. Oke, terus Yang kedua, edukatif. Konten yang edukatif itu gimana maksudnya sih? Konten yang edukatif itu konten yang ngajarin orang. Konten yang ngajarin orang. Ngajarin orang gimana? Kalau orang nonton konten itu, ilmu dan pengetahuannya bertambah. Nah, kalau kita ngomongin affiliate, ini kan isi kontennya pasti jualan ya. Nah, edukasinya itu ada di mana? Edukasinya itu kayak misalkan, kalau kita jualan sunscreen misalkan, tahu kan sunscreen, atau kita jualan bedak gitu ya. Kita bikin perbandingan antara bedak padat sama bedak tabur. Apa keunggulannya, apa minusnya? Kalau bedak tabur itu untuk kulit yang seperti apa kayak gitu. Jadi di situ kita ngajarin orangnya, tapi kalau di sini ngajarin orang biar nggak salah milih gitu. Itu kan edukasi gitu. Itu juga konten yang menarik. Aku udah pernah ngelakuin semuanya dan itu alhamdulillah bekerja ya, bisa di akunku bisa FYP, meskipun memang nggak semua videoku memang FYP. Terus yang ketiga, menghibur itu jadi kalau misalkan kita nonton konten itu, kita tuh seneng gitu, lucu, terus kayak suka nontonnya, bisa bikin ketawa, bisa bikin seneng. Kalau kita ngobrolin produk, biasanya konten-konten menghibur ini konten-konten yang soft selling. Soft selling itu maksudnya kayak dia sebenarnya bikin konten misalkan nyanyi atau bikin konten komedi dan lain sebagainya. Itu biasanya kreator besar yang kayak gini. Terus tapi dia nyelipin iklan produk gitu. Ada yang tahu Bu Hajat nggak?
Ada yang tahu Bu Hajat nggak? Siapa yang pernah nonton Bu Hajat? Tidak pernah menonton. Tahu nih ya. Tahu. Nah, Bu Hajat itu juga gitu. Bu Hajat kan brand ambassador spray kan sekarang. Nah, Bu Hajat itu kan bikin konten yang menghibur gitu kan. Lucu, menarik, relate juga, tapi dia biasanya nyelipin apa? Nyelipin iklan di situ. Karmalogi juga banyak yang apa yang sebelumnya itu selebgram biasa tapi masuk ke affiliate juga karena mereka udah punya nama. Ini juga kenapa menurutku membangun akun atau bikin konten itu lebih penting daripada jualan, karena karena itu kalau kita udah punya karakter, kalau konten kita sudah dikenal, nama kita sudah dikenal, itu nggak akan susah lagi teman-teman, nggak akan susah lagi. Kita mau promosi produk itu gampang, yang penting orang-orang tertarik dulu, suka dulu sama kita, sama konten kita gitu. Terus yang keempat tuh baru kreatif dan estetik. Kenapa aku naruh kreatif dan estetik ini di belakang? Karena editing video itu menurutku nomor mungkin dari 1 sampai 10 dia di 9. Jadi nomor 1 itu memang harus itu marketingnya kita. Jadi kreatif dan estetik itu biasanya orang-orang suka. Biasanya kalau yang kreatif dan estetik itu model-model iklan kayak di TV gitu. Estetik gitu kan. Videonya bagus. Nanti kita lihat bareng-bareng ya contohnya video yang kreatif dan estetik ini. Kayak gitu. Ini terakhir, ini menarik. Tapi menurutku ada di urutan terakhir. Nggak lebih penting daripada yang 1, 2, atau 3. Udah deh, sebentar. Kok jadi kecoret? Bentar ya, tak hapus. Oke, affiliate itu istimewa guys gitu. Jadi tidak hanya butuh kreativitas, tapi juga teknik marketing. Tadi yang udah aku bilang, kalau kita mau di TikTok affiliate, kita nggak cukup cuma jualan aja, tapi harus konten. Tapi kita nggak cukup konten aja, harus paham marketing. Paham marketing tuh karena jangan karena aku pakai bahasa marketing jadi dianggapnya ini sesuatu yang serius ya. Bahasa lainnya paham marketing itu paham caranya jualan. Gimana ya kalau bahasa Maduranya itu kecak? Apa ya? Zudi apa bahasa Indonesianya kecak ya? Ya kecak nih ya. Ya itu, jadi harus gimana ya kalau orang jualan tuh tahu aja caranya biar laku gimana. Tahu aja caranya buat apa? Bikin orang itu tertarik gitu. Itu ya. Bentar. Oke. Terus abis itu aku lanjut, clear dulu. Nah, selain jago konten, kamu juga harus jago ngiklan. Ya bahasa lainnya paham marketing itu jago ngiklan gitu. Kalau zaman dulu itu kan yang bisa ngiklan kan cuman di TV-TV ya. Jadi kayak misalkan iklan Sunlight lah, iklan shampoo dan lain sebagainya, yang bisa ngiklan cuman mereka. Tapi sekarang apalagi sejak ada TikTok affiliate, kita semua bisa ngiklan dan harus belajar ngiklan. Jadi daripada belajar jualan, lebih penting kita belajar caranya ngiklan. Apa sih iklan itu ya? Iklan itu ya biasanya konten, atau kalau di TikTok itu kita video yang ditampilkan yang bikin orang itu tertarik buat beli. Yang tadi aku jelasin jenis-jenisnya. Terus jenis-jenis konten yang menurutku efektif itu yang pertama to the point. To the point. Jadi konten yang to the point ini mungkin bisa dicatat ya. Konten yang to the point itu konten yang langsung. Misalkan gini. Aku contohin, aku pin diriku ya. Nah, aku udah muncul belum teman-teman di layar? Atau Sudah. muncul nggak aku? Aku megang produk. Muncul kan? Ya, sudah. Oh iya. Ya misalkan ini ya. Konten yang to the point atau konten yang to the point tuh bahasa lainnya itu apa ya?
terang-terangan atau gimana ya? Apa bahasa lainnya to the point? Ya langsung gitu. Jelas langsung. Nah, misalkan aku nih megang. Ini kan ada standing. Ini standing ini aku jelasin gitu. Konten yang to the point itu aku langsung jelasin. Aku punya standing. Standing ini harganya misalkan harganya 150 ribuan. Ini berfungsi buat apa aja? Aku jelasin fungsinya apa aja, aku praktekin cara pakainya, terus fitur-fiturnya ada apa aja, dia bisa diputer. Nah, ini konten to the point itu konten yang fokus sama produk. Fokus menjelaskan isi produk itu apa. Atau misalkan kalau kita punya skincare gitu ya. Kita punya Handbody lah, Handbody Scarlett. Handbody Scarlett itu teksturnya seperti apa, wanginya seperti apa dijelasin, terus fungsi dipakainya sebaiknya tuh dipakai siang atau malam kayak gitu. Terus juga apa kandungannya ada apa aja. Nah, itu konten yang to the point tuh kayak gitu. Gitu ya. Bentar. Udah, kita balik lagi ke PPT. Yang kedua storytelling. Storytelling itu bahasa lainnya cerita. Jadi kita cerita sama orang, cerita melalui video kita, pengalaman kita pakai produk. Misalkan pengalamanku pakai Scarlett, Handbody Scarlett gitu. Ntar aku ambil dulu ya. Nggak siap. Di sini aku punya 2. Wait. Jadi di sini aku punya 2 video, ada punya Handbody Scarlett gitu. Konten storytelling itu gimana? Jadi aku cerita sama orang. Misalkan aku udah pakai produk ini berapa lama. Aku ceritain pengalamanku ke orang. Aku udah pakai produk Scarlett ini seminggu. Dari awalnya misalkan kulitku itu kayak gini, jadi kayak gini gitu. Terus beruntusanku hilang dan lain sebagainya. Nah, itu namanya konten yang cerita pengalaman. Atau kalau beauty ya. Kalau misalkan di elektronik misalkan. Balik lagi ke ini lagi, stand holder ini. Aku cerita sama orang, aku udah pakai stand holder ini lama. Menurut aku ini ngebantu banget buat kerjaanku karena jadi enak, karena dia bisa diputer-puter, leherku jadi nggak sakit kayak gitu. Nah, itu cerita pengalaman. Nah, itu juga termasuk marketing, termasuk selling point. Bagian yang harus ditunjukkan di dalam video karena itu bisa ngasih referensi ke orang. Bisa ngebantu ngejelasin ke orang kenapa dia harus beli gitu. Karena orang udah tahu nih pengalamanku. Oh, ternyata aku pakai Scarlett ini bagus. Kayaknya aku mau beli deh gitu. Jadi orang tahu pengalamanku, orang tahu kalau ini bagus dari ceritaku, dari pengalamanku, akhirnya mereka pengen beli gitu. Terus edukatif, fokus pada masalah yang sering dialami saat menggunakan produk. Ini sama seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi. Salah satu contoh konten edukatif yang dulu aku lumayan berhasil FYP dan ya tembus banyak penjualan. Nah, itu konten tentang alat pel. Nanti aku tunjukin videonya yang mana ya. Jadi terakhir nanti kita akan ada praktek ya teman-teman. Akan ada aku akan nunjukin screen record cara masukin produk dan mungkin contoh-contoh konten yang efektif langsung dari HP. Jadi jangan beranjak dulu gitu setelah PPT ini selesai. Gitu. Jadi waktu itu aku pernah dikirimin alat pel, tapi aku kesusahan buat ngepel karena kainnya itu nggak melekat gitu. Nah, akhirnya aku cari tahu lah gimana caranya masangnya dan setelah ketemu aku ngasih tahu ke orang-orang. Jadi cara masangnya tuh kayak gini ya teman-teman, kalau kalian kesulitan gini dan akhirnya itu yang bikin mereka tertarik buat nonton videoku. Ya karena mereka dikasih tahu caranya beli. Dikasih tahu caranya make. Nah, karena udah tahu caranya make yang awalnya mereka bingung, akhirnya mereka udah tahu dan ya udah karena udah ada keranjang di videoku, akhirnya mereka beli kayak gitu. Terus yang terakhir ini ada diskon dan promo. Bisa juga kita bikin video yang nunjukin diskon-diskon, kita ngasih tahu kalau lagi ada diskon, produknya lagi murah. Mungkin banyak juga lewat di beranda teman-teman yang misalkan produk ini lagi banting harga guys, gini kayak gitu. Nah, itu juga termasuk konten yang efektif. Terus hati-hati. wah, panggil nyamuk.
tips memulai konten affiliate. Jadi misal ini buat yang pemula banget ya. Di sini kebanyakan pasti pemula. Karena dari yang aku lihat di form kemarin masih banyak yang baru mulai TikTok affiliate dan belum pernah bikin konten juga. Nah, Tidak bisa Umi kuku tidak celak Neng ya, teman-teman bisa mulai dari produk yang dipunya di rumah. Misalkan di rumah itu punya panci atau di rumah punya spray, punya selimut, punya misalkan kita pakai skincare apa gitu yang kita punya di rumah. Nah, mulai dari barang itu. Kita cari nih. Jadi habis ini teman-teman bisa habis kelas, teman-teman bisa lihat nih, aku punya barang apa ya? Misalkan tas gitu. Tas Miniso atau apa kayak gitu. Kipas angin, semua yang ada di rumah itu bisa dipakai buat bikin konten. Terus habis itu dicek ada nggak ya produk ini di TikTok gitu, cari dah. Misalkan misalkan Handbody Scarlett lagi, ini paling gampang buat dicontohin ya. Aku pakai Handbody Scarlett, ada nggak ya Scarlett di TikTok, cari produknya, oh ternyata ada, masukin ke keranjang, nanti kita praktek juga cara masukin ke keranjang. Terus habis gitu udah kita pikirin nih, aku mau ngiklanin apa ya, tadi kan aku udah ngasih tahu nih apa yang bisa diiklanin dari produk Scarlett gitu. Nah, pikirin nih mau pakai konsep apa, mau pakai lagu aja apa pakai suara, nggak apa-apa loh, nggak harus pakai suara kalau memang pakai lagu bisa. Tapi memang kalau pakai suara itu lebih menarik karena orang-orang tuh jadi orang-orang itu jadi lebih jelas gitu kan kalau nonton video gitu. Terus habis gitu garap deh videonya. Jadi pokoknya intinya mulai dari yang kita punya dulu. Jadi biar nggak susah gitu, biar nggak ketergantungan sampel. Karena kalau kita baru gabung di affiliate, itu nggak akan langsung dapet sampel. Dulu juga aku selalu ditolak tiap ngajuin. Baru setelah videoku mulai naik, itu baru kalau ngajuin sampel diterima. Jadi banyak kiriman barang. Bahkan aku nggak minta pun ditawarin gitu. Jadi memang semuanya dari nol. Kalau misal baru gabung itu nggak bisa langsung dapet sampel. Aku langsung ngomong nggak bisa dapet sampel. Karena penjual itu ya ibaratnya kita punya produk ya, kita jualan. Kita mau minta tolong promosi. Kan nggak mungkin kita nggak minta tolong promosi sama orang yang belum pernah ngejualin produk kayak gitu. Pasti kita minta tolong promosinya sama orang yang sudah sering promosi. Biar kita ngasih produknya nggak cuma-cuma gitu. Jadi dapat keuntungan. Pasti kayak gitu, logikanya gitu, teman-teman. Jadi jangan bergantung sama sampel. Jangan bergantung sama sampel. Ngajuin sampel boleh, karena memang ada ya. Ada itu seller itu yang dia cuma-cuma suka ngasih produk gitu meskipun penjualan belum banyak. Tapi memang yang paling penting itu kita bikin akun dulu, kita ngembangin dulu akun, kita naikin penjualan dulu gitu. Terus, nah ini juga tadi ditanyain ya di grup. Tips membranding akun, tips meningkatkan performa akun, tips yang gimana caranya sih bikin akun kita jadi besar, banyak followers dan banyak viewers. Pertama, pilih kategori. Menurutku pilih kategori ini sebenarnya nggak harus langsung ya di awal. Kalau untuk pemula banget yang belum pernah ada penjualan di TikTok, yang penting konten dulu, itu yang penting. Yang penting konten dulu. Jadi apa barang yang ada di rumah itu dipromosiin. Tapi kalau udah lumayan lama, udah pernah ngejualin produk, atau udah sering bikin konten, nah ini harus mulai pilih kategori yang spesifik. Misalkan mau di beauty. Jadi kalau di beauty nanti yang dipromosikan skincare, handbody gitu. Kalau mau di fashion yang dipromosikan itu baju. Kalau di elektronik atau home living itu yang dipromosikan alat-alat dapur, alat-alat yang kayak magicom, listrik, kipas angin kayak gitu. Gitu. Jadi harus mulai dipilih kalau udah sering nonton di TikTok. Terus kategori yang cocok dengan kita adalah kategori yang paling kita enjoy mengerjakannya dan barangnya kita punya. Jadi kalau misalkan kita mau fokus di kategori tertentu dari awal, itu malah bagus. Tapi memang butuh kesabaran karena naiknya susah. Kita harus nyari dulu gitu kan. Agak lama gitu. Karena belum tentu misalkan kita bikin konten itu orang langsung suka gitu, belum tentu. Tapi
paling nyaman memang milih kategori itu yang paling kita enak, ngerjainnya gampang, barangnya punya, itu yang paling enak. Terus fokus bangun akun konsisten dan jangan malas. Gak FYP sekarang belum tentu gak FYP besok, konten aja terus lama-lama naik. Karena itu juga di pengalamanku gitu ya teman-teman. Kadang aku bikin kontennya tuh 2 bulan yang lalu tapi baru FYP sekarang. Gak sih. Jadi misalkan kita bikin konten itu ibaratnya kita nabung lama-lama bakal naik sendiri videonya. Kalau kita udah konten terus gitu. Jadi intinya ada di konten. Terus tips khusus dari aku ini, yang pertama sering-sering scroll TikTok. Maksudku sering-sering scroll TikTok itu bukan terus aku nyuruh teman-teman 24 jam scroll TikTok terus, kerjaan rumah nggak dikerjain, bukan gitu ya. Jadi maksudku disuruh, aku nyuruh kalian sering-sering scroll TikTok itu, biar apa? Biar kita bisa memantau, kita mengamati, kita ngelihat konten kreator itu bisa FYP tuh kenapa sih, konten-kontennya yang bagus tuh kayak gimana sih. Kayak misalkan kita tahu, Kak, pasti tahu semua ya sama Adifa Amalia kan, semuanya pasti tahu sama Adifa Amalia kan. Ya, siapa lagi yang teman-teman tahu konten kreator yang selalu lewat di FYP? Kohcun. Nah, Kohcun itu kalau elektronik. Ada ini Kak, siapa? Natsu. Kak Natsu tuh biasanya home living. Inem Daster. Laura Siburian. Laura Siburian itu biasanya make up. Nah, jadi Lois Scarlett Family. siapa? Lois Scarlett. Louis Scarlett itu Family, biasanya skincare. Ya. Apa lagi? Erick Thohir, Kak. Kok Erick Thohir? Bahaya Anda itu. Jadi itu ya. Ganjar nih ya, konten kreator dia. Jangan bawa politik di sini ya. Ya itu ya. Jadi yang disebutin teman-teman tuh kan pasti lewat ya. Dan kalau misalkan kita ngelihat Kohcun, oh kalau aku mau beli elektronik tuh pasti Kohcun gitu. Nah, itu pentingnya scroll TikTok. Jadi bukan buat ngabisin waktu, tapi kita belajar juga gitu. Jadi biar ada gunanya, meskipun nggak langsung jadi uang, seenggaknya kita belajar. Kalau di awal-awal kan nggak langsung jadi uang kan kita ngonten. Seenggaknya kan kita belajar, kita tahu, oh ternyata kalau Kohcun tuh promosi modelnya kayak gini. Oh ternyata kalau Laura itu kalau bikin konten itu dia sambil makan gitu kan. Dia nge-review make up tuh sambil ngegas kayak gitu. Tapi menarik. Nah, itu yang dipelajari. Karena ya balik lagi di depan, TikTok affiliate itu bukan cuma jualan tapi juga bikin konten. Belajar ngiklan lah bahasanya itu, teman-teman. Terus apa lagi? Jangan FLKS. Nah, jangan FLKS. Ini aku udah pernah bikin konten juga di TikTok. Kenapa kita nggak boleh FLKS? Karena kalau kita FLKS, nanti yang follow kita itu ya juga sama-sama afiliator pemula. Yang follow kita bukan orang yang mau beli, tapi orang yang mau jualan. Jadi percuma. Mending daripada FLKS, kita bangun akun, kita bikin konten yang bagus, kita follow akun-akun yang kontennya bagus, live-nya selalu rame, itu di follow. Selain biar memotivasi, tapi juga biar yang lewat di beranda kita itu konten yang bagus. Jadi kita bisa belajar, oh ternyata ini ya, oh ternyata dia kalau konten kayak gini ya gitu. FLKS Jangan apa? FLKS. Ada kenapa? FLKS apa? Oh iya, ada yang belum tahu FLKS ya. FLKS itu rame tahun 2022, itu akronim dari follow. Jadi ini ya, follow, like, komen, sama share. Nah, nggak usah FLKS. Mending follow kreator yang bagus, kontennya Adifa Amalia tuh di follow gitu, daripada FLKS. Terus jangan sayang kalau buat konten. Intinya gini, ini lebih ke mungkin afiliator yang udah pernah dapat komisi ya, udah pernah dapat komisi di TikTok gitu. Kalau buat konten tuh misalkan kalau kita udah amin ya, kita semua nanti udah pernah dapat komisi, terus komisinya juga lumayan gitu. Dan uangnya udah cukup misalkan buat beli ring light kayak gitu. Karena memang harus sedikit modal. Seenggaknya misalkan kita dapat komisi 200.000, sisihkan 50.000 buat report kayak gitu, itu nggak apa-apa.
Ya nggak apa-apa, sisihkan 50.000 buat beli tripod, itu kan masih ada 150.000 buat kita gitu, nggak apa-apa. Pokoknya beli alat atau barang yang bisa dibuat konten itu penting menurutku. Ya ya kayak gitu. Terus dulu nih aku cerita pengalamanku juga ya teman-teman. Dulu tuh aku pas awal-awal, aku kan nggak dikirimin sampel, nggak ada yang ngirimin aku sampel. Jadi awal-awal aku konten bener-bener pure aku beli semua sendiri. Tapi yang aku beli itu bukan barang-barang kayak misalkan yang nggak akan kepake gitu. Aku ngelihat nih misalkan di TikTok lagi ada barang yang laris. Dulu itu tisu sama botol. Tisu itu pasti dipakai, pasti kepake. Botol pasti kepake. Terus aku beli lah akhirnya. Intinya beli barang-barang yang pasti nanti dibutuhin gitu. Jadi jangan beli barang-barang yang kayak misalkan beli apa ya, yang lewat di FYP terus itu misalkan biasanya skincare misalkan skincare A gitu ya. Ternyata skincare A itu kita sebenarnya nggak cocok tapi kita maksain beli ya jangan gitu. Jadi realistis. Misalkan lagi ada barang yang laris gitu di TikTok. Terus kayaknya barang ini kita butuh beli aja gitu. Atau misalkan nggak laris juga di TikTok tapi nggak sering lewat di FYP gitu maksudnya ya. Tapi barang itu kita butuh, kayak misalkan keset atau apa ya, tas. Semuanya pokoknya barang yang kita beli itu harus dikontenin. Itu awal-awal. Jadi aku dulu tuh kalau belanja itu nggak mau rugi. Jadi misalkan aku habis beli gantungan baju, itu pasti tak videoin karena aku mikirnya harus balik modal nih gitu. Jadi aku videoin aja gitu. Jadi tak videoin aja. Padahal dulu penjualanku nggak banyak. 100.000 sehari itu udah syukur. Ada yang beli itu dapat 100.000 sehari. 100.000 maksudnya tuh penjualannya ya. Kalau komisi yang masuk paling 10.000, 20.000. Tapi itu syukur daripada nggak ada. Kayak gitu. Terus, ini comparison nih harusnya dihapus belum ku ganti. Next ya. Nah, mitos-mitos afiliator. Afiliat tuh nggak butuh modal. Menurutku butuh modal teman-teman. Jadi affiliate tuh nggak yang kita ujuk-ujuk bikin video terus bisa dapat uang, enggak. Jadi affiliate tuh butuh modal belajar, kita harus belajar, modal waktu juga, kita harus nyisihin waktu buat, kalau bahasaku tuh riset ya, scrolling TikTok itu bahasanya riset. Jadi kita lihat TikTok itu modal waktu. Jadi memang kita belajar dari situ kayak gitu. Terus tadi yang aku bilang beli barang-barang di awal karena belum dapat sampel. Nah, itu modal juga gitu. Jadi jangan dianggap orang yang sukses di TikTok affiliate tuh orang yang beruntung aja gitu. Mereka juga usaha, mereka juga modal di awal. Karena ya dari nggak punya sampel, nggak punya ilmu apa-apa. Dulu aku nggak bisa ngonten. Dulu editanku tuh jelek. HP-ku dulu Xiaomi gitu. Ini juga mitos ini, harus punya iPhone. Android juga bisa. Banyak konten-konten yang pakai Android tapi FYP. Banyak banget. Nanti aku contohin salah satunya ya, yang udah banyak penjualannya dan selalu masuk 100 besar di elektronik. Terus harus pinter edit video, enggak harus pinter. Sekarang tuh nggak harus pinter edit video, itu bisa dipelajari. Banyak juga konten kreator itu yang dia bikin konten affiliate tapi nggak diedit, langsung direkam gitu, langsung direkam langsung direkam pakai kamera TikTok. Kayak misalkan tadi yang aku contohin casing, aku cuma ngerekam pakai lagu aja, modal caption, nggak diedit-edit, cuma direkam biasa gitu. Itu soalnya TikTok itu platform yang paling nggak bisa ditebak, jadi semuanya bisa FYP, dicoba aja semuanya. Terus harus estetik, tadi yang aku bilang estetik itu kesekian, yang winter tuh jago marketing. Jago marketing tuh bukan cuma jago nawarin produk, tapi jago bikin orang ngerasa aku harus beli barang ini gitu. Jadi kalau orang lihat video kita itu, ini bagus deh kayaknya, aku pengen beli gitu. Jadi bisa bikin orang mikir kayak gitu, itu marketingnya TikTok. Jadi kalau misalkan kita bikin konten, kita tonton sendiri aja deh konten kita. Aku kalau nonton kontenku ini, aku pengen beli gak gitu. Aku dari nggak pengen beli jadi pengen beli nggak? Adifa Amalia tuh besar gara-gara itu juga kan. Dia tuh pinter, tapi dia di live ya. Meskipun video-videonya juga rame. Dia pinter bikin orang yang nggak pengen beli jadi pengen beli. Louis Scarlett juga gitu. Itu marketing. Itu marketing. Jadi
marketing, pinter jualan di TikTok itu bukan pinter nawarin produk ke orang. Kayak di pasar misalkan, kayak, ayo dibeli ini murah-murah. Nggak gitu, nggak cukup. Kita harus bikin orang yang nggak pengen beli, harus pengen beli gitu. Ya orang-orang di pasar sebenarnya juga kayak gitu ya. Cuman karena ini di media sosial, orang-orang tuh gampang lihat perbandingan. Mau ngebandingin tuh orang-orang gampang karena tinggal pencet-pencet aja, nggak kayak di pasar yang harus kita jalan keliling gitu baru bisa tahu perbandingan lainnya. Makanya kita harus lebih jago gitu. Sebenarnya ini teknik dasar. Orang-orang di pasar juga saingannya kan kayak gitu. Gimana bisa bikin orang-orang lebih milih beli di sini daripada beli di sana kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Dan udah selesai. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau kita langsung praktek dulu ya, baru pertanyaan di akhir. Gimana teman-teman? Boleh gitu aja. Praktek dulu ya. Praktek dulu boleh. Bentar aku login dulu. Bentar ya. Recording in progress. Udah? Bentar. Aku screen record dulu layar. Muncul nggak HP-ku? Nah, ini. Itu ya. Jadi, nah ini aku mau bilang makasih dulu sama Sandi. Sandi ada di sini nggak sih? Jadi Sandi ini udah minjemin akunnya teman-teman buat aku demo. Jadi karena ini ya, ini tampilan. Bentar. Kalau mau. Jadi kalau di akunku sendiri, jadi ada perbedaan ya teman-teman. Kalau yang daftar TikTok dari lama atau daftar TikTok affiliate dari lama atau daftar TikTok affiliate-nya itu sesuai sama persyaratan. Kan kalau daftar langsung tuh ada syaratnya ya 1.500 followers. Nah, itu beda tampilannya nanti. Nah, makanya aku tadi pinjam akun sama Sandi karena kalau yang daftar dari follower 0 itu tampilannya beda. Kalau yang followernya 0 itu tampilan seller. Kalau yang udah dari lama gabung di affiliate itu tampilannya tampilan affiliate, beda. Nah, kayak gini tampilannya. Ini pasti tahu ya, keranjang kuning. Nah, ini teman-teman. Jadi tampilannya tuh mungkin ada perbedaan ya. Kalau yang punya seller itu produk ada menu lain, nanti aku tunjukin. Nah, cara nambahin produknya gimana? Ini mungkin sama ya. Aku pakai punya Sandi aja. Nah, jadi tampilannya kayak gini. TikTok Shop agak beda setelah dibuka. Nah, toko Anda ada manage produk, ini produknya sendiri. Jadi bedanya itu di bagian toko Anda ini ya, toko Anda. Kalau dia akun affiliate itu nggak ada toko Anda. Cara nambahin produknya gimana? Cara nambahin produknya itu pencet marketplace produk. Udah kan? Dan marketplace produk, carilah kita misalkan mau nambahin Scarlett. Carilah Scarlett. Terus ini tinggal tambahin. Bentar, ini kok ini ya. Oh, ternyata ada peraturan baru ya. Jadi harus tambah komisi dulu. Sorry, tapi ini aku nggak tahu ya kalau kayak gini. Jadi mungkin pakai akunku aja ya. Cuman ini aja bedanya cuman di toko Anda aja, teman-teman. Sama biasanya kalau akunnya tuh akun seller. Nah, ini kalau produknya udah ditambahin itu nggak akan muncul di sini, nggak akan muncul di depan sini. Tapi yang penting keranjang kuningnya bisa dimasukin, itu aja. Kayak gitu.
Nah, ini ya Zudi khususnya tadi yang tanya cara masukin produk. Cara masukin produknya itu bisa dipilih yang di beranda, tapi kalau misalkan mau nyari produk tertentu, misalkan pegboard ini ya. Nah, jadi dicari, ditulis namanya terus ditambahin. Udah. Nah, biasanya kalau akunnya akun seller gak akan muncul di depan kayak gini. Ini kan aku produk affiliate semua. Kalau akun seller itu yang muncul di depan produk ini, produknya dia sendiri. Tapi itu nggak apa-apa. Yang penting, salah. Yang penting kalau kita bikin konten itu bisa ditambahin keranjang kuning kayak gini. Cara nambahin keranjang kuningnya kayak gini ya. Khususnya buat yang baru mulai. Udah kan? Berikutnya. Nah, nanti tambah tautan. Di sini. Cari deh produknya misalkan anduk gini. Kayak gitu. Udah sih. Gitu aja. Udah, terus tinggal posting aja sama tambahin caption. Terus, apa lagi? Mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Jadi kita ngalir aja ya. Karena udah selesai materiku. Ada yang mau nanya lagi nggak? Tadi tuh nih ya, yang tambah tuh nih ya, emang nggak tampil ya? Oh iya, memang nggak tampil. Kalau akunnya akun seller, nggak tampil di depan kayak gini. Biar tampil. Harus akun affiliate, tapi kan akun affiliate ada minimal followers. Nggak apa-apa, maksudnya nggak tampil tuh nggak apa-apa. Yang penting Harus pas mau tampil masukin ya? keranjang kuning di video itu bisa. Oh, oke. Ada lagi nggak? Ini banyak yang mau nanya sebenarnya. Iya, aku ada pertanyaan banyak banget nih ya. Iya, boleh. Aku slow kok. Nia, kamu caranya tahu, mau tanya, kamu caranya tahu knowledge produknya, maksudnya kayak produknya itu spesifikasinya ini itu gimana ya? Kan kamu kalau jelasin tuh kayak detail banget kan, bahannya dari ini, terus ininya dari ini, kayak gitu-gitu, caranya tahu tuh kayak gimana? Oh iya, kalau itu tuh biasanya tergantung. Kalau produknya endorse atau dikirimin sampel, itu biasanya mereka juga ngirimin briefnya. Kayak gini sih. Contohnya nih ya, semoga besok-besok teman-teman juga dapat endorse ya. Kayak gini. SC. Amin. Ini Scarlett ya, contohnya Scarlett. Jadi Scarlett itu ngirimin kayak gini. Misalkan dia kan endorse aku moisturizer sama body lotion. Dia ngirimin briefnya. Itu istilahnya brief ya. Nah, nanti dijelasin. Nah, kayak gini. Dikirimin spesifikasi produk. Kayak gitu. Ini kalau endorse. Kalau misalkan gak di endorse, caranya gini. Kita cari, misalkan mau nge-review apa ya, Scarlett lagi ya. Ya cari lah orang yang udah nge-review Scarlett. Cari. Terus kemarin ada yang nanyain body care aku itu apa? Aku cuma pakai dari Scarlett guys. Nih stepnya, BTW aku pakai rangkaian. Kalian pernah dengar nggak sih pepatah mencegah lebih baik daripada mengobati? Nah, ini dia nih caranya untuk mencegah skin barrier rusak. Ada kandungan 7 kali ceramide, 4D hyaluronic acid, dan camellia leaf extract buat bantu merawat skin barrier sekaligus melembabkan kulit. Yuk rawat skin barrier kamu dengan 7 kali ceramide. itu kan orang-orang udah jelasin nih di situ. Apa spesifikasinya, manfaatnya apa. Nah, nanti aku tiruin. Jadi nggak ada kreator itu yang pure dia mikir sendiri, pasti dia nyari video dulu. Itu juga kalau aku stuck, biasanya aku nonton apa yang mau aku jelasin, terus baru aku bikin sendiri versi aku, tapi tetap niruin orang itu gitu. Sih, ada lagi? Nih aku mau tanya nih. Boleh. Siapa dulu? Aku ya. Iya, boleh. Siapa aja? Angkat tangan, aku pilih. Oke. Siapa yang angkat tangan duluan nih? Salah. Oh, Odoy. Odoy angkat tangan, Doy. Iya, salah. Ya, Odoy. Ayo, monggo Odoy dulu. Itu tadi yang dibilang apa nggak tampil itu apa ya, saya kurang nangkep tadi apa
Aku jelasin ya. Yang nggak tampil itu bukan videonya. Tapi kan kalau kita daftarnya seller, bukan daftar affiliate langsung. Nah, itu biasanya produknya tuh nggak ada di sini, Doi. Nah, di sini nih. Ini kan di berandaku ada produk. Ini produk affiliate semua. Biasanya kalau seller itu nggak muncul di depan. Baru-baru ini kasusnya sih. Jadi kan TikTok makin ketat ya makin lama ya di affiliate. Baru-baru ini nggak muncul. Itu aja biasanya tuh kalau udah daftar seller otomatis bisa masuk komisinya. Sekarang udah harus daftar lagi biar bisa komisinya masuk. Kayak gitu. Makanya kemarin kan aku ngasih syarat udah harus punya keranjang kuning karena aku suka nggak bisa jawab kalau orang-orang tanya tutorial daftar gitu ceritanya. Bisa dipahami nggak, Doi? Maksudnya ini ya produk-produk yang ada di showcase itu kan. Iya, produk-produknya nggak muncul di showcase. Maksudnya kalau dilihat sama orang gitu nggak kelihatan, nggak Iya. muncul. Tapi itu nggak terlalu ngefek kok. Yang penting di video bisa muncul. Oke. Udah. Baik. Mbak Nuun boleh? Aku mau tanya, Kak. Ini yang angkat tangan dulu ya. Ini Oh Mbak iya. Nuun dulu, Mbak Nuun. Ini aku mau tanya dong. Aku kan pas itu pertama buat akun tuh affiliate dulu. Terus habis itu kan aku juga buat akun seller gitu. Itu nggak masalah kan? Dan aku tuh soalnya kemarin pakai akun yang sama. Kalau menurutku mending pakai akun yang beda sih, Mbak. Soalnya itu yang pertama ngefek ke ini. Misalkan kita berubah-ubah kontennya, itu ngefek juga susahnya. Yang kedua karena udah bisa ke daftar affiliate, sayang, Mbak, gitu. Terus akun sellernya dinonaktifin atau gimana ya nih? Aku tuh bingung. Nah, itu tuh sebenarnya tuh bisa dipindahin, Mbak, bisa ditautin ke akun lain. Cuman aku nih cobalah ya, aku nanya lah ya nanti. Soalnya aku tuh nggak gabung di agensi. Jadi ini buat teman-teman juga ya, kalau ada yang nawarin buat gabung agensi. Aku tuh milih nggak gabung di agensi, soalnya agensi itu biasanya cuma minta komisi. Nggak ngapa-ngapain, yang konten tetap kita. Jadi mending sendirian aja gitu. Tapi memang susahnya kalau nggak gabung di agensi. Itu nggak ada yang kalau mau nanya itu agak susah. Cuman kalau sering ikut kompetisi itu biasanya sering kontakkan sama orang TikTok itu bisa nanya. Nanti aku nanyain lah. Aku coba tanyain ya, Mbak. Iya, oke. Thank you, Nia. Ya, terus di sini ada Mbak Vivi. Oke, aku ya. Iya. Nih, aku mau tanya. Itu kan aku pernah bikin konten yang pakai ada keranjang kuningnya. Ya. Terus ada juga yang konten yang nggak pakai keranjang kuning. Nah, itu kenapa kok yang nggak pakai keranjang kuning itu kok views-nya tuh lebih banyak gitu daripada yang keranjang kuning? Apa itu emang algoritma TikTok-nya atau karena kontenku yang salah ya? Iya. Itu memang gitu. Konten keranjang kuning itu susah naik. Makanya aku bilang sabar kalau mau konten. Tapi gini nih, ini ya meskipun viewer sedikit, ini belum tentu nggak ada yang laku loh. Kayak misalkan ini aku baru 500. Ini ada yang laku loh, ada yang nonton 500. Viewers itu kesekian karena kayaknya ya kalau TikTok itu lebih milih-milih kalau konten keranjang kuning buat dinaikin. Jadi memang lama prosesnya. Dulu aku susah naik memang. Tapi meskipun viewersnya sedikit tuh pasti ada yang laku. Karena kan intinya kalau di affiliate barangnya laku kan. Masalah FYP tuh nomor sekian, yang nggak FYP tapi nggak laku kan percuma. Ada nih kontenku nih. Dia FYP berapa ratus ribu ya. Tapi keranjangnya hilang gara-gara penjualnya bermasalah ini. Awalnya aku bingung, ini cara nyalainnya gimana sih? Maklum ya, sebenarnya nggak bisa nerbangin drone. Tapi karena harganya cuma ya percuma gitu. Jadi ini motivasi juga buat teman-teman. Meskipun nggak FYP, pokoknya konten. Karena yang penting ada yang beli, bukan FYP. Nah, meskipun FYP memang berpengaruh, pasti yang beli banyak. Cuman kalau udah konten terus nanti pasti FYP kok. Udah. Terus ini ada tadi siapa yang cowok ya, yang Salman ya, bukan? Tadi ada yang cowok nanya sama aku. Kok bilang udah?
Oh ya, oke, Mariam deh. Ya, Mbak Nia mau nanya. Mm-mm. Kan kemarin tuh kan sempat dapat sampel gratis. Nah, itu kan mau ini kan mau apa sih nyairinnya gitu loh, Mbak. Tapi tuh nggak bisa gitu, Mbak. Padahal belum kadaluarsa gitu. Itu kenapa ya, Mbak? Jadi waktu itu sempat aku coba beberapa kali tuh nggak bisa. Jadi ya udah aku tinggal sampai kadaluarsa gitu. Padahal itu sebelumnya aku coba sampai beberapa kali itu sebelum kadaluarsa tuh tetap nggak bisa gitu loh, Mbak. Sampai aku cari tutor kan, itu tetap nggak bisa. Jadi ya udah hangus eman gitu, Mbak. Itu gimana ya, Mbak ya? Maksudnya karena apa gitu? Makasih Mbak Nia. Oh iya, aku juga agak aneh ya sama kupon sampel itu. Jujur aku jarang-jarang pakai. Aturannya itu berubah. Kalau dulu kita dapat kupon sampel itu kan sama ongkirnya juga kepotong kan jadi gratis. Sekarang tuh udah nggak gratis. Nah itu jujur aku nggak terlalu bisa jawab karena itu teknis ya. Ya Mariam, nanti mungkin bisa tak bantu tanyain deh sama tim TikTok. Oh iya Mbak, siap-siap. Makasih Mbak Nia. Terus ada Mbak Difla. Nia, aku mau nanya nih. Kan kemarin tuh ya kayak yang tadi dibahas, keranjang kuningnya kan nggak muncul. Terus aku dikasih tahu teman, katanya kita harus menghubungin seller center atau apa sih namanya? Yang aplikasi satunya. Nah, kayak gitu. Terus kita akunnya diubah jadi akun pemasaran. Apakah itu nggak apa-apa setelah aku mikir barusan? Atau emang seperti itu? Apa gimana? Itu kayak aku dulu, Dek, yang hilang itu keranjang kuningnya itu dicari di akun privasi itu, pengaturan dan privasi. Oh, di alat kreator, Mbak. Iya. Oh gitu. Ada di situ. Itu bisa dianu lagi. Dulu punya saya juga hilang, tanya itu ke Dek Nia juga. Oh, jadi nggak apa-apa Mbak kalau akunnya jadi apa sih akun pemasaran atau apa gitu, bukan akun pribadi lagi. Itu tetap kayaknya, hanya saja kembali. Punya saya kan hampir 2 bulan hilang itu keranjang kuningnya. Oh, ya yang penting kayaknya nggak masalah ya. Enggak apa-apa. Oh iya, oke. Aku masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Apa aku lagi? rangkep aja ya. Yang pertama, Nia punya nggak jam dan hari posting? Tanya jawab aja atau ini? Lanjut aja Mbak semua. Oh iya, jam dan hari posting. Terus gimana sih cara kita nentuin isi konten postingannya? Maksudnya orang apa sih katanya bilang kayak nice. Nah, nentuinnya tuh gimana gitu. Terus konten yang menarik tadi udah dibahas. Terus jam FYP itu ngaruh nggak sih? Atau kita ya udah asal upload aja? Terus kita tuh bisa post video random atau ya udah kita fokus ke review kontennya. Terus sehari biasanya Nia berapa kali upload? Sama ini diskon produk di showcase sama di live kan beda. Nah, gimana caranya biar viewers mending beli di showcase-nya gitu loh? Atau kalau kita nge-live harganya ikutan diskon kayak yang di toko resminya, begitukah? Oh iya. Itu sih dari aku. Iya. Jadi kayak jam posting ya. Jam posting tuh menurutku nggak terlalu ngaruh sih, Mbak. Soalnya nggak bisa ditebak TikTok itu. Jadi ya udah, yang penting posting istiqomah. Kalau aku biasanya tiap hari. Cuman kalau masih baru merintis, kalau bisa tiap hari minimal 1. Jangan sampai ada hari yang bolong kalau bisa. Kalau bolong pun ya sehari nggak apa-apa lah gitu. Tapi jangan sering-sering bolong. Harus banyak konten kalau di awal. Nah, terus aku ngerasa beda, Mbak. Kalau sekarang kayak aku udah followers segini tuh, aku nggak ngonten misalkan pas waktu itu aku umroh nggak ngonten beberapa hari, itu malah videoku naik. Karena mungkin udah banyak video yang aku upload ya. Akhirnya TikTok ngenaiin video-video lama. Dan dulu kan aku uploadnya 2-2. Sekarang aku jadi 1-1 malah lebih rame daripada 2-2. Nah, tapi pas masih followerku dikit, aku upload 1-1 tuh lambat. Mungkin karena udah banyak konten yang udah aku upload. Intinya dicoba-coba aja. Yang penting setiap hari tuh kalau bisa ada. Gitu menurutku sih. Itu terus milih niche itu ini ya kategori kan? Iya benar. Kategori itu dicampur-campur dulu. Kalau awal-awal kan bingung gitu loh. Boleh dicampur-campur dulu untuk awal-awal.
dilihat aja mana yang laris di kita, nanti itu yang diterusin. Aku jujur baru fokus di elektronik nih setelah followersku udah banyak. Dulu pas masih berapa nggak nyampe 10.000 tuh aku semuanya dipromosiin. Ya beras lah, minyak semuanya, skincare ini dan semuanya laku. Nggak tahu kenapa dulu semuanya ada yang laku. Cuman sekarang lebih fokus ke elektronik. Kalaupun ada skincare tuh nggak banyak aku biasanya, lakunya juga nggak banyak karena memang larisnya di elektronik. Nanti ketemu sendiri larisnya di apa. Terus apa lagi Mbak? Udah ya Mbak, itu ya Mbak. Iya, kayaknya udah deh, udah kejawab. Oh iya, oke. Oke, terima kasih nih ya. Sama Mbak. Terus ada Mbak Lila. Mau tanya Kak, Oh, Kak Syauki. Iya. ini Boleh. titipan pertanyaan Oh iya. terkait apa itu aplikasi iBooming itu loh yang tersinkron ke TikTok itu yang apa melipat gandakan komisi itu beneran nggak Kak? Oh, iya beneran itu, beneran. Beneran. Iya, jadi memang ditambah, cuman aku sebenarnya udah beberapa kali ditawarin. Cuman kayak nggak tahu ya, nggak download gitu kan, karena malas kerja. Memang aku malas kerja 2 kali. Cuman itu memang bisa dapat 2 kali. Memang bisa dapat ada tambahan. Cuman aku tuh masih nyari tahu sih sebenarnya. Mereka itu sama kayak agensi apa enggak? Soalnya kalau agensi kan salah. Kalau agensi itu biasanya mereka itu kan ini ngomongnya gini, agensi itu biasanya. Nanti kalau gabung di agensi kita ada tambahan komisi Kak. Apa? Misalkan Kakak dari penjual dapat 10%, nanti ada tambahan 5%. Gitu. Terus tapi nanti akan ada pembagian komisi gitu. Jadi hasilnya kita misalkan kita sebulan dapat 1 juta, kalau dibagi 5% aja sama agensi itu udah berapa dibagi ke mereka? Sekitar 50.000 ya. Nah itu kayak gitu. Takutnya iBooming juga kayak gitu, ada pembagian komisi. Takutnya. Tapi aku juga nggak tahu itu gimana. Entah itu apa yang nyponsorin iBooming itu brand. Kalau yang nyponsorin brand berarti kan nggak akan ada pemotongan komisi. Itu aku nggak bisa mastiin karena belum bisa nyoba. Cuman memang iya, memang ada tambahan komisi iya. Gitu. Ya, bisa dipahami nggak ya kira-kira? Kalau jalan sendiri enggak kok Mbak. Apa Mbak Milen gabung? Iya, aku kan udah coba kan ini download iBooming. Sebelumnya tuh aku juga pernah ditawarin sama agensi gitu, tapi aku nggak gubris. Terus akhirnya aku penasaran kan, aku download sendiri lah itu iBooming-nya. Terus aku cari tahu sendiri, bla 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 bla. Nah itu kalau kita jalan sendiri, nggak ada bagi-bagi komisi gitu, nggak. Ya, kita tetap dapat di komisi di TikTok sama tambahan di iBooming, tapi nggak 2 kali lipat. Kayak misal di TikTok nih 10.000, nanti di iBooming 2.000 gitu. Oh, ya itu. Alhamdulillah ini Kak Syauki ya sudah terjawab. Gitu. Terus Mbak Titi. Iya Mbak, aku ya. Heeh. Oke, aku mau tanya gimana kalau misal kan ada itu biasanya konten kreator tuh ada yang tiap hari promosiin satu produk gitu loh. Maksudnya dia tuh emang bener-bener fokus di satu barang. Kayak misal itu loh Farida itu yang Farida itu Kamu cerita. Setahuku dia kan promosiin, maksudnya yang sebelum sekarang ini ya masih awal agak-agak waktu itu dia kayaknya promosiin itu loh Mistahara itu parfum kecil itu. Nah itu dulu kan, sekarang dia kan udah bermacam-macam gitu. Gimana kalau kita promosiin atau kita posting video yang tiap hari tuh fokus ke satu produk itu, gimana menurut sama ini? Menurutku malah bagus. Jadi nggak usah ganti-ganti juga bagus. Yang penting ini potensial, konten sama barangnya potensial. Aku ada contoh nih. Nah, ini dulu, jadi ceritanya ini aku tahu akun ini karena dia itu afiliatornya Unicase. Unicase itu penjual yang itu jual biasanya aksesoris HP, laptop, atau iPad gitu. iPhone, dan lain sebagainya. Nah, dia ini selalu di nomor 1, teman-teman. Ini selalu di nomor 1 penjualannya Unicase.
Dan bulan kemarin dia dapat emas 10 gram karena penjualannya nomor 1 dan dia bisa ngejual, dia jualannya itu cuman jualan charger iPhone. Kalau IP 11 yang berapa watt bang? Ternyata masih banyak yang nanya. Dan itu terjual sampai puluhan ribu pieces. Teman-teman bisa lihat di sini kontennya. Kontennya itu charger kebanyakan. Kalau nggak charger casing, charger casing, charger casing. Pasti semuanya charger casing. Yang naik itu charger sama casing. Malah menurutku kita promosi satu barang itu bagus. Tapi kalau barangnya potensial, kayak gini nih kan, casing, charger, iPhone itu pasti hampir selalu ada peminatnya selama iPhone banyak peminatnya kan. Nah, risikonya cuma itu. Kalau misalkan kita cuma promosi satu produk, kalau produk itu udah nggak dibutuhin sama orang, udah nggak bisa gitu loh. Kayak orang kayaknya udah nggak laku deh iPhone gitu. Otomatis orang-orang kan nggak beli charger, ya turun juga penjualan kita. Tapi kayaknya itu mustahil sih kayak gitu. Jarang terjadi kayak gitu. Kalau kita promosinya banyak barang, keunggulannya itu kalau barang satu keranjangnya hilang atau barang yang satu itu udah nggak laris lagi, nanti yang naik barang lainnya gitu. Oh ya. Udah, ada lagi nggak yang mau nanya? Seputar fitur juga boleh. Kak, izin tanya. Iya, Kak Hilmi. Nur Hilmi. Iya. Maaf ya Kak, lagi di jalan. Nggak apa-apa. Oke. Gini ya Kak ya. Terima kasih atas waktu yang udah diberikan. Perkenalkan, nama saya Mia. Ini Kak, aku mau tanya. Kan aku ini kan konten aku seputar tentang review apa aja gitu ya. Terus selain itu kan masih tes pasar lah Kak ya istilahnya, soalnya masih baru juga. Terus aku tuh selingin beberapa kayak video a day in my life gitu. Terus sama tips-tips kayak naik kereta PP Jember Mojokerto biar dapat reduksi gitu kan Kak. Lah, terus ini malah yang rame itu malah konten yang a day in my life kayak terus tips trik kayak gitu, terus cara edit video gitu. Terus menurut Kakak gimana? Kan fokus kita sebetulnya kan ingin join affiliate untuk menghasilkan komisi. Sedangkan kan kalau kita cuma a day in my life kan cuma kita kayak berbagi tips trik aja kayak gitu. Menurut Kakak gimana? Terus lagi Kak, satu lagi. Terus gimana cara kayak kiat-kiat Kak Nia ini biar kita semua itu semangat konten, sedangkan kan kita kan ya bisa dibilang kan kita kan afiliator yang baru gabung gitu ya. Sedangkan kadang tuh kita tuh ya manusiawi ya, kadang kita tuh males konten itu karena kita belum dapat komisi gitu. Sedangkan kan kadang kita tuh kita semangat konten karena kita ada komisinya nih. Jadi kita tuh semangat buat kita bikin berkreasi lagi gitu, lebih menarik lagi konten kita. Nah, kiat-kiat dari Kak Nia gimana ya Kak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Abis yang nanya di komentar lagi aku bacain ya. Terus menurutku kalau mau di affiliate aja. Karena nanti itu ya memang konten yang nggak pakai keranjang kuning itu lebih cepat naik ya. Aku punya adik juga kan yang akhirnya dia itu nih Nana ini. Aku kasih contoh lah. Nah, dia itu sebenarnya mau affiliate kayak aku. Tapi dia kalau affiliate nggak naik-naik, naiknya malah jedak-jeduk. Ya akhirnya ya yang naik jedak-jeduk, meskipun akhirnya karena followernya dia udah banyak, keranjang kuningnya juga bisa laku, tapi lakunya itu nggak laris ya, sekedar ada yang beli aja. Nah, beda sama aku, karena aku dari awal kontennya tuh selalu affiliate, aku di followers segini dulu, itu seingatku ya, ini aku cerita aja ya, seingatku aku di followers segini itu udah bisa beli iPhone. Itu seingatku dulu iPhone pertamaku tuh di followersku sekitar belasan ribu. Gitu. Itu beda. Jadi kalau misal mau fokus di affiliate, menurutku ya affiliate aja. Jadi kita harus tentuin kita mau sukses di TikTok jalur apa. Jadi akhirnya ini kan adekku nih dia nggak jualan. Dia tapi nge-live. Jadi dia itu dapat duit dari TikTok jalur live, jalur gift. Gitu. Jadi memang beda, kalau misal mau di affiliate aja. Memang naiknya jauh lebih susah daripada yang naiknya itu daripada konten yang biasa kayak jedak-jeduk atau day in my life itu memang lebih susah naiknya.
Tapi tadi aku bilang, kalau di affiliate kayaknya tuh daripada FYP, lebih penting laku barangnya gitu. Belum tentu 1000 yang nonton 1000 itu nggak laku loh. Bisa jadi ada yang laku. Kayak gitu. Dan biasanya kalau udah ternyata TikTok itu ngebaca akun ini, kayaknya konten ini laris deh. Kayaknya konten ini bagus. Nah, itu biasanya dinaikin sama TikTok. Aduh, sorry. Nah, alhamdulillah. Gitu, Kak Mia. Terus gimana caranya semangat kontennya? Aku bingung ya kalau ngomongin motivasi. Motivasi terbaik ya uang. Ya, tapi tadi kan dibilangin kalau belum dapat komisi kan bingung ya motivasinya apa. Jujur dulu pas awal-awal ya, aku cerita lagi, dulu yang memotivasi aku itu komisi 50.000 dari TikTok. Jadi komisiku 50.000 loh, aku dapat uang ya. Buat anak kos kan 50.000. Duh, alhamdulillah itu kan udah bisa buat makan 3 hari kan. Ya seneng lah aku lanjutin, iseng-iseng. Dulu ada teman-teman di kontenku, bentar ya. Itu gede banget dulu. Bentar ya. Nah, kayak gini. Review gantungan tempel 500-an di TikTok. Nah, konten ini dulu. Kontenku yang bener-bener aku cuman iseng. Jadi ini nggak ada perekatnya, nggak ada lubangnya, nggak ada apapun yang bisa buat nempelin ke tembok. Gitu kan, bingung. Aku bingung sama produk ini, terus aku bikin video TikTok. Lah, ternyata yang nonton banyak. Akhirnya dari aku yang cuman bingung itu, tapi aku masukin produk ke situ, ada yang beli. Tuh. Meskipun ini karena ini murah komisinya dikit ya, tapi seneng kan, kayak orang baru konten terus FYP banyak, semangat kan. Nah itu yang apa di awal-awal tuh ya anggap aja kita iseng-iseng ya, memang kita niat di situ, tapi nggak yang daki-daki harus cepat gitu, karena jangan terlalu tinggi ekspektasinya, jangan terlalu berekspektasi kalau video kita pasti langsung FYP, enggak. Semua konten kreator itu lama pasti naiknya. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang bahkan setahun nggak naik-naik. Banyak yang kayak gitu. Berarti kan kalau misalkan nggak naik-naik, tugas kita tuh mengevaluasi. Jadi dilihat gitu, kok videoku nggak naik-naik ya, apa yang jelek. Kita bandingin sama kreator lain. Dan yang penting ini juga ya, harus punya patron. Patron itu maksudnya kita harus punya contoh. Jadi kreator siapa itu yang misalkan kita mau di beauty. Aku pengen kayak ini. Nah, cobalah bikin konten dimiripin sama itu. Bukan maksudnya niru kontennya dia ya, tapi secara konsep tuh kita belajar dari dia gitu. Konsep videonya kayak gimana, ditiruin dikit-dikit. Ini dulu aku Android loh teman-teman, kelihatan kan dari kameranya. Tapi FYP 1,5 M. Halo teman-teman, aku tuh baru banget pulang dari Kulon Progo, baru nyampe kok. Terus ada yang nanya lagi ya ini. Banyak yang nanya aplikasi ya. Aplikasi tuh aku pakai ini guys. CapCut. Ini proyekku banyak banget di sini. Jadi dari awal aku pakai ini. Nggak pernah pakai yang lain. Karena menurutku ini yang paling enak sih. Terus ada yang nanya juga, mending langsung script apa langsung script dulu apa ngomong. Tergantung teman-teman gimana. Kalau aku jujur, aku juga pakai script. Tapi mikir 3 detik pertama itu yang menentukan. Nah ini ya. Jadi misalkan ini. Konten apa ya ini? Jangan-jangan. 3 detik pertama itu yang menentukan. Yang menentukan kontenku itu FYP apa enggak, menurutku ya. Gitu. Jadi misalkan ini. Bentar. Nah, ini. iPad stand estetik. Jadi 3 detik pertama dan tulisan yang ada di video awal itu yang menentukan konten ke belakang. Yang menentukan orang akan nonton terus apa enggak. Nah, ini sekarang iPad, aku puter ya. Ini lagu. iPad stand estetik di TikTok cuma 40 ribuan gitu. Jadi kayak yang justru aku pikirin di awal itu kalau ngisi suara, itu kalimat apa yang mau pertama aku bilang. Itu. Jadi seterusnya ya paling isinya tuh sebenarnya kalau dilihat ya video-videoku tuh sama, belakang-belakangnya itu ya jelasin produk ini apa gitu. Yang membedakan cuman video di awalnya, kayak misalkan Scarlett, body lotion Scarlett ini ya.
Udah pada tahu belum? Kalau Scarlett baru aja ngeluarin produk terbaru yang harganya under 50 ribuan. Kalau dulu Nah, harga produk terbaru harganya under 50 ribuan. Berarti itu yang mau aku tunjukin ke orang. Tuh kan. Kalau untuk belakang video-videonya sama. Kayak bahannya apa, mudah meresap di kulit, gini-gini, wangi. Nah, itu standar. Yang di awal itu yang penting menurutku. Itu yang mikirnya lama biasanya aku di awal. Karena kalau di belakang-belakang tuh pasti cuma jelasin produk yang semua orang pasti tahu gitu. Bisa dipahami nggak kira-kira teman-teman? Ya. Nah, suaranya jernih. Bisa. Dulu aku pakai Xiaomi dan nggak pakai mic, suaranya jernih kok. Yang penting tuh ini ya, kalau misalkan kita ngisi suara ya, aku nampilin diriku dulu ya. Gimana nih caranya nih? Mana ya aku? Aku nggak ngeliat aku, guys. Ada kok. Nah ya ini, ntar ya. Tak. Pin. Nah, ini jadi muncul nggak aku? Kelihatan nggak aku? Tolong semuanya ngelihat aku ya. Jadi kalau ngisi suara itu ya, yang pertama posisi HP. Kan kalau pakai HP gini kan, ini ya, kadang tuh suara-suara dari luar itu masuk. Yang pertama di tempatnya yang nggak terlalu rame. Yang kedua posisi HP ini ya, harus lempeng, harus kayak gini. Jadi kalau misalkan jaraknya segini terus. Posisi duduk tuh jangan berubah. Kalau posisi duduknya berubah, suaranya berubah pasti. Terus apa lagi ya? Ya. Terus apa lagi? Jadi itu terus biasanya jangan berubah. Terus pastikan di tempat yang sepi. Udah. Nah, itu ya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mau Iya, nanya aku tuh, mau tanya. Mbak Nia. Oh, ini nada dulu ya, Doi. Siap. Halo, aku izin tanya ya. Ya. Itu seumpama kayak di keranjang kuning akun, kalau menambah produk tuh kan kayak kita lihat toko yang sedang live dulu atau yang diskon gitu kan ya. Terus kalau nambah produk kita kan klik tambah itu. Itu Iya, kayak diskon atau pengiriman gratis ongkirnya itu udah dari TikTok-nya atau kita bisa setting sendiri? Oh, iya, aduh. Jadi affiliate tuh nggak kayak penjual ya. Jadi gratis ongkir tuh otomatis udah dari TikTok. Jadi itu urusannya penjual. Urusannya kita tuh cuman nambahin produk ke video sama promosi itu tok. Jadi promo-promo, diskon, harga diskon kayak gitu. Itu nanti urusannya TikTok sama seller. Enaknya affiliate tuh gitu. Malah teman-teman harus tahu ya, seller sama affiliate itu lebih cepat cairnya komisinya affiliate daripada seller. Seller tuh bisa cairnya itu sebulan. Kalau affiliate itu cairnya itu seminggu biasanya setelah pembelian produk. Gitu. Boleh. Nambah. Iya. Nggak apa-apa. Santai. Tapi teman-teman yang mau istirahat juga nggak apa-apa ya. Misalkan udah mau keluar juga nggak apa-apa karena ya ini nggak yang forum formal. Tapi kalau yang mau nanya-nanya nggak apa-apa. Semisal kita mau buat video konten gitu ya, karena kita tahu dari akun ini ada diskon gitu. Nah, seumpama kita udah bikin konten itu, kita bilang nih kalau barang itu diskon ya, diskon juga gratis ongkir. Nah, tapi semisal calon pembeli itu apa ya, kayak checkoutnya dari akun kita kan. Nah, ternyata gak diskon dan gak gratis ongkir. Itu gimana? Oh, biasanya kalau gratis ongkir itu kita harus update terus sih apa aturan TikTok kayak. Berarti gak bisa jadi video konten gitu ya? Video Enggak, konten jadi kalau di TikTok itu tiap akun kan diskonnya beda.
Jadi kalau mereka nggak dapat diskon ya bukan tanggung jawab kita. Yang penting kita udah ngasih tahu kalau diskon gitu. Ya kadang apa? Terus apalagi gratis ongkir tuh kan kadang gratis ongkir tuh biasanya bukan tergantung akun. Kalau gratis ongkir tuh minimal belanja 40.000, 30.000, 80.000 gitu. Nggak apa-apa kok, nggak masalah kok kalau kita ngasih tahu itu diskon. Kan yang penting pas kita ngasih tahu emang beneran diskon. Kalau ternyata protes ya nggak apa-apa, dibiarin aja protes. Kan yang penting kita nggak bohong itu diskon gitu. Kalau memang Oke Nia, makasih. ya, oh Doi gimana Doi? Izin nanya nih ya. Soal apa namanya, suara tuh pas lagi ngupload gitu ya. Nah itu kan contoh videonya misalnya kita ada suara kitanya, bawaan dari videonya. Nah terus pas diupload itu soalnya beberapa kali sering tuh nemuin konten yang suaranya dibisukan. Nah itu, nah maksudnya cara ngatasin itunya gimana? Apakah kita mau nambahin sound dari TikToknya, terus diatur volumenya atau gimana? Oh, itu Sama biasanya satu kalau lagi nih ya. oh iya ya. Gimana? Ini sama pertama kali kita buat akun TikTok itu kan status akunnya pribadi ya. Nah, adapun mau apa namanya ditautin ke TikTok Shop atau itu nanti kan ada akun bisa dialihkan ke akun bisnis tuh ya. Nah itu perbedaannya akun pribadi sama akun yang dialihkan ke akun bisnis itu apa ya? Kalau perbedaannya jujur aku nggak tahu, cuman kalau akun pribadi nggak bisa didaftarin di seller atau affiliate. Jadi memang harus akun bisnis itu. Terus tadi apa sound yang dibisukan itu biasanya gini. Kita tuh biasanya kan kita ada suara kita ya di video itu, tapi kita biasanya masih pakai kayak gini nih, aku contohin aja ya. Soalnya kalau nggak dicontohin bingung. Udah pada tahu Nah, belum ini. kalau Scarlett Ini kan suaraku sebenarnya yang keluar, tapi aku pakai sound ini. Tapi ini suaranya cuma di 1%-in. Nah, biasanya kalau suaranya dibisukan itu, sound ini kena apa namanya? Apa istilahnya itu? Pelanggaran gitu Hak ya? cipta, kena hak cipta, kena pelanggaran. Jadi soundnya hilang karena yang dicatat di video ini tuh soundnya bukan suara kita, tapi suaranya orang, ya otomatis hilang juga saat suara kita. Bisu jadi videonya kayak gitu. Jadi makanya milih sound hati-hati ya. Jadi lebih baik suara asli kita aja ya Nia gitu tuh. Kalau itu sebenarnya kalau mau pengen cepet naik kayaknya tuh Yeay, harus pakai soundnya orang juga. udah pada tahu belum kalau nggak kerasa ya udah 1 tahun. Tapi gimana ya? Kalau pakai sound orang tuh lebih cepet naik. Tapi bukan berarti pakai sound sendiri juga nggak bisa naik ya. Bisa, cuman Konten kreator nggak kerasa ya. Konten kreator nggak kayak ini. Ini kan juga sound orang. Di pojok kanan bawah ya, teman-teman. Yeay, akhirnya Ini juga sound orang. ini kondisi kulit aku. Kak, itu pakai Ini dicas pakai dulu sound nggak? sendiri. Gitu. Ngefek, lumayan ngefek sih pakai sound itu. Cuman di 1%-in aja, jadi biarin keluar suara kita. Dan pilih-pilih aja soundnya. Gitu. Oh berarti ada efeknya juga ya, bisa nge-up ya? Bisa nge-up, bisa nge-up. Oke. Terima kasih Nia. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak? Aku Mbak. Kak, aku Mbak izin Nia nanya izin lagi dong. tanya. Jadi yang belum nanya nih, Kak Dini. Tunggu ya, Ti. Oh, Humay. Humay ya? Iya Mbak. Ya, Humay. Mbak izin tanya. Biasanya itu ada pernah produk di video sudah tidak tersedia, itu harus dihapus atau sudah otomatis hilang sendiri Mbak videonya? Oh, hilang sendiri. Kayak ini. Kayak tadi yang aku contohin. Bentar. Drone tuh tadi produknya hilang. Awalnya aku bingung. Hilang Ini sendiri nanti. awalnya aku bingung. Kok nggak muncul ya?
Sering kayak gitu tuh memang. Kalau kalau produknya habis biasanya bisa muncul lagi. Tapi kalau produknya kena pelanggaran, Awalnya aku ini bingung, ini cara nyalainnya gimana sih? Maklum ya, tidak sebenarnya tersedia nggak kan. bisa nerbangin. Nah, itu hilang sendiri nanti di orang-orang nggak muncul. Jadi kalau produknya hilang ya udah biarin aja. Jangan pernah menghapus video. Soalnya ngefek biasanya turun jadi videonya. Viewersnya maksudnya. Gitu sih. Gimana Terima Titi? kasih. Makasih, Mbak. Oh, Mbak Nur Kamila dulu Ti, yang belum. Mbak Nur Kamila. Aku Kak ini ya lihat di TikTok itu katanya itu dijadikan video promosi gitu Kak. Itu perlu nggak ya? Gimana Kak? Putus-putus Kak. Sinyalnya jelek ya. Ini Mbak, aku tuh pernah lihat di TikTok gitu. Kalau video pengen cepet naik, videonya dijadikan itu tuh sebenarnya. Oh, Mbak Nur Kamila mungkin bisa di ini aja ya, di chat aja ya, soalnya putus-putus. Mbak Mia lagi deh boleh nanya. Oke Kak, makasih. Gini Kak, kan aku kurang denger sih tadi kayak untuk mengatasi monet apa sih kayak yang produk itu nggak tersedia gitu loh Kak. Gimana? Terus abis itu terkait live ya Kak ya. Itu tuh penting apa nggak penting sih Kak? Terus apa ya kalau seumpama kan kita kan live gitu kan. Kita kan live jualan gitu kan, live produk. Terus tapi kita tuh nggak dari live kita tuh nggak ada yang check out. Itu tuh kinerja kita dinilai TikTok apa enggak? Terus lagi Kak, terus kan biasanya kan di TikTok juga kan ada kayak tugas-tugas tuh kan. Nah, untuk tugas-tugas itu tuh gimana ya? Itu tuh kan kita udah menyelesaikan tugas nih, terus kita dapat reward gitu kan. Nah, itu tuh TikTok tuh bakalan bukan nge-branding ya, apa ya? Naikin konten kita, kayak kenalin konten kita apa gimana tuh Kak konsepnya? Mulai dari produk tidak tersedia. Kalau produk tidak tersedia itu biasanya gara-gara satu produknya habis, yang kedua produknya kena pelanggaran. Kalau produknya habis nanti kalau sudah diisi stoknya sama seller nanti bakal balik lagi. Kalau pelanggaran ya udah hilang berarti produknya. Terus apalagi ya? Tadi live ya. Live itu penting. Jadi kita tuh bisa sukses di TikTok 2 jalur, bisa jalur VT, bisa jalur live. Kalau kita nggak bisa nge-live, kita bisa di VT aja, tapi harus konsisten. Kalau kita nggak bisa di VT atau di VT kita mau fokus di live gitu, kayak di VT itu biasa aja gitu. Aku nggak jago bikin video, aku mau nge-live aja boleh. Tapi live-nya juga harus konsisten tiap hari. Intinya sama, konsisten itu penting. Konsisten itu penting gitu. Terus kalau misalkan menyelesaikan misi ya itu cuma dapat reward aja sih. Kalau masalah naik yang mungkin dipertimbangkan sama TikTok karena kok ini rajin upload gitu kan, kok dia ini konsisten, itu pasti akan jadi penilaian tersendiri buat TikTok. Cuman nggak terlalu yang signifikan. Tetap yang akan dinaikin tuh konten yang bagus. Konten yang bagus dan menarik penjualan banyak menurut TikTok itu pasti dinaikin. Gitu. Udah. Tadi Mbak Titi. Oke Mbak. Aku kayaknya mau nanya, mungkin hampir mirip ya sama pertanyaan tadi tuh. Cuma bedanya kan itu ada tugas-tugas kan. Nah itu kan aku pernah gitu nyelesain tugas dulu. Aku pernah nyelesain tugas terus aku dapat kayak apa voucher gitu kan. Udah aku pernah pakai, terus itu dulu banget. Terus waktu kayaknya 2 bulan yang lalu tuh aku nyelesain tugas lagi. Nah itu vouchernya lumayan lah gitu, 200.000. Tulisannya itu kan reward in process gitu kan. Terus ada bacaan menunggu 2 minggu lah gitu, 2 minggu setelah hari kerja apa gitu. Terus ini kayaknya udah lebih 1 bulan dari tanggal itu, kenapa belum masuk vouchernya? Itu
cuma view reward gitu. Kalau udah dapat kan tulisannya reward receive kan, udah diterima gitu. Kalau yang 1 bulan yang lalu tuh aku udah gitu loh, udah komplit tugasnya, cuma kok belum ada gitu loh sampelnya, kok sampel vouchernya yang masuk. Biasanya kan langsung bisa pilih-pilih gitu kan kalau udah Iya, dapat voucher gitu. memang berubah Itu yang sih, memang berubah. Itu kayaknya sampel voucher itu cepat, itu pas awal-awal doang. Semua marketplace gitu, nggak Shopee, nggak TikTok, ya sama aja. Kayak cuman nggak tahu ya mau dikomplain juga nggak bisa karena itu cuma-cuma gitu. Tapi memang kayaknya memang sekarang makin lama kalau soal itu. Dulu tuh sampel, tadi udah aku bilang kan, sampel voucher tuh dulu gratis ongkir juga, sekarang udah enggak. Berubah, pokoknya berubah banget. Oke. Izin live, ada jam mengajar. Oke, terima kasih. Oh iya, nanti aku ngomongin sampel produk yang mau aku kasih nanti di grup ya, jadi jangan keluar dari grup. Terus aku pernah lihat di TikTok buat cepetin naiknya itu dijadikan video berbayar. Video berbayar itu ngiklan, Kak. Jadi kalau video berbayar itu kita bayar biar video kita itu naik. Ngaruh apa enggak? Kalau konten kita bagus ngaruh. Jadi nggak bisa asal-asalan juga ngiklan itu. Misalkan konten kita udah FYP nih, misalkan udah naik, lumayan naik. Kalau yang biasanya viewers kita 200, jadinya viewersnya 1000. Nah, itu diiklanin nggak apa-apa. Tapi kalau viewers kita nggak naik-naik, entah karena konten kita nggak menarik atau apa gitu, itu mending jangan diiklanin. Mending fokus benerin konten dulu. Jadi kita bikin konten yang bagus dulu, baru diiklanin. Gitu. Kalau udah lumayan rame, kayak gitu. Aku mau tanya lagi, Mbak. Ya, boleh. Apa ya? Oh, menurut Mbak Nia itu dampak dari boom like itu apa sih? Soalnya kayaknya aku kan maksudnya pengen gitu ya, lihat like di profil tuh like-nya nambah gitu, terus aku nyuruh buat kalau lihat videoku tolong di like gitu ya, nyuruh kayak temenku gitu. Nah aku tuh ya beberapa kali lah gitu temenku tiba-tiba nge-like langsung berapa, misal 10 videoku gitu. Jadi notifnya 1 orang aja gitu yang nge-like tuh kayaknya berdampak, cuma aku bingung dampaknya apa gitu. Menurut Mbak Nia apa ya kalau dampak di boom like orang gitu? Soalnya itu kan nggak organik ya. Jadi video kita naik tuh nggak organik, dapat like juga nggak organik. Jadi itu kayaknya kedeteksi kayak fake gitu loh sama TikTok. Jadi mending nggak usah di boom like aja, biarin aja. Biar natural aja naiknya. Oke. Nah, gimana Doi? Gimana? Doi mau nanya lagi katanya. Oh, belum. Oh, soalnya masih angkat tangan. Itu tadi gitu. Ya. Nih, aku tanya, itu hashtag itu ngaruh nggak? Terus biasanya kamu itu hashtagnya apa yang harus dicantumkan? Oh iya. Hashtag itu ngaruh. Hashtag itu ngaruh sih. Tak tunjukin lagi. Aku tadi tak keluarin. Hashtag itu, bentar. Hashtag itu ngaruh. Jadi hashtag itu kita harus bikin hashtagnya itu. Kok keluar? Nah, kita harus bikin hashtagnya itu sesuai sama produk. Misalkan kita promosi mie Aku Skin. Hashtagnya Aku Skin. Kalau promosi tripod. Konten kreator nggak boleh skip ya. Ini dia tripod Tong Sister viral 2020. Loh, hashtagnya juga sama, tripod gitu. Jadi hashtag itu jangan pakai hashtag yang umum kayak FYP atau apa-apa gitu. Ya, FYP dipakai, cuman harus ada hashtag yang spesifik mengarahkan ke produk yang kita promosikan. Biar apa? Biar kalau orang nyari produk itu yang muncul video kita dari hashtag itu gitu. Jadi di caption atau di hashtag harus ada tulisan tentang barang yang kita promosikan gitu. Nah, nanti kalau misalkan video kita udah muncul di pencarian, teman-teman lihat ya, itu di atas cari, itu kan muncul tulisannya rekomendasi tongsis tripod. Artinya, kalau orang udah nyari tongsis tripod, videoku tuh akan muncul di list. Meskipun nggak teratas, karena nggak FYP. Contoh Nggak nih, kerasa ya, udah 1 tahun. Nih,
Dulu aku pernah FYP di lampu bohlam musik. Kalau dicari, videoku ada tulisan Kak, lampu yang tag yang aku pakai lampu sound, lampu viral, lampu LED. Dan di pencarian yang muncul lampu LED yang viral. Karena aku juga pakai kan hashtag itu lampu LED, lampu viral gitu. Itu ngefek. Yang penting hashtagnya sesuai sama produk yang kita promosikan. Gitu guys. Oh, berarti tapi ada hashtag yang wajib ya, kayak FYP itu pasti wajib ya? Nggak wajib juga sih Kak. Cuman jangan FYP doang gitu kalau bisa hashtagnya. Gitu. Yang relate lah ya sama barangnya. Terima kasih Nia. Sama-sama. Iya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita tutup. Nanti pengumuman sampelnya ada di grup ya. Jadi aku tuh punya sampel beauty sama sampel, ada sampel home living juga. Nggak kepake dan nggak laku juga di aku. Siapa tahu di teman-teman laku gitu. Bukan nggak laku sih, di aku nggak laris gitu. Dan aku nggak terlalu tertarik sama produk itu. Jadi daripada dibiarin gitu kan. Soalnya aku biasanya kalau sampel yang aku simpen itu sampel yang itu laris di aku. Jadi aku simpen karena pasti aku bikin video lagi. Kalau udah laris aku promosiin terus tuh. Kayak iPad gitu-gitu tuh. Jadi tadi kan ada yang nanya mending promosi satu barang. Kalau barangnya laris nggak apa-apa dipromosiin terus. Gitu. Kalau nggak laris ya biasanya sampelnya aku diemin aja. Jadi daripada Tanya. dipakai. Oh iya, Feby boleh. Kan buat pemula ya Mbak, yang tadi saya tangkap itu berarti kita beli produk sendiri terus apa namanya dah, kalau memasukkan menambahkan di keranjang itu berarti kita nyari sendiri yang dari akun terverifikasi atau gimana Mbak? Oh iya, cara nyari produknya ya nyari biasanya cari yang aman ya kan. Sekarang penjual tuh punya rating kayak gini. Misalkan ini kan. Nah, ini kan penjual punya rating. Ini Skin Labora 4,3 bintangnya. Nah, jadi cari produk yang menurut kalian harganya paling terjangkau, yang paling pas, terus juga original. Tahu original apa enggak, coba dilihat dia terjualnya berapa. Terus lihat rating tokonya juga. Kalau tokonya ternyata ratingnya jelek, bisa jadi kemungkinan toko ini agak bermasalah gitu kan. Jadi patut dicurigai gitu. Tapi belum tentu juga ya. Kadang itu kan ada toko-toko baru. Karena baru tuh jadi dia ratingnya belum naik. Dilihat aja kalau nggak dari rating, lihat dari kontennya. Jadi kita punya tanggung jawab juga buat ngecek produk itu ori apa enggak ya. Karena ya masa kita mau promosi produk nggak asal-asalan aja gitu, orang beli ternyata palsu dan lain sebagainya kan, nggak, jangan lah gitu ya. Ada lagi? Aku Mbak. Siapa? Aku. Oh iya Ti, gimana Ti? Itu yang aku pernah tanya ke sampean tuh yang masalah ditawari video itu loh Mbak, yang tinggal ngupload. Nah itu kan udah udah aku join grupnya itu, join grup salah satu toko yang nawarin video lah gitu, mentahan, terus kita suruh ngupload, terserah pakai lagu apa, mau di model gimana, pokoknya udah dikirimin video mentahan gitu. Terus aku udah kan ngupload beberapa, udah ya lumayan banyak yang aku upload, kayak berapa ya lumayan lah gitu banyak. Terus ternyata pas aku lihat lagi, ya viewersnya tuh cuma dikit gitu, gak sampai 100 yang itu yang produk yang ditawarin ke aku itu ya. Nah terus aku jadi mikir kalau misal kan aku udah ngonten ya tiap hari, aku ngupload tiap hari, terus aku mikir video itu buat buat kalau aku udah kehabisan konten gitu loh, paham? Iya. Kalau udah aku kehabisan konten ya aku edit video yang udah ada gitu, yang ditawari orang. Tapi ternyata kalau viewsnya cuma dikit, lebih baik aku terusin atau gimana menurut sampean itu? Gini ya, biasanya kalau seller nyediain video doang itu yang ditawarin bukan cuma kita, otomatis itu video udah sering diupload sama kreator lain. Jadi naiknya memang nggak susah.
Lebih baik gini, kalau misalkan kita udah punya konten nih. Kita punya konten. Biasanya aku kayak gini, guys. Aku contohin lagi ya. Aku udah punya video nih. Stok videoku tuh sini banyak. Terus kalau aku misalkan yang sering ku promosiin itu, nah ini dulu pernah FYP di aku juga lumayan jutaan. Videonya tuh aku pakai berkali-kali biasanya, cuman dibedain aja konsepnya. Kalau yang di awal aku tampilin di depan misalkan yang ini gitu. Nanti ganti video lainnya tuh yang aku tampilin di depan yang ini gitu. Beda sesuai sama konsep, karena konsepnya berubah berarti kan video itu diputer-puter. Nah itu lebih cepat naik daripada kita ngedit-ngedit videonya orang lain. Karena ini video kita, otomatis yang pakai cuma kita. Yang punya mentahannya kan kita. Jadi yang pakai cuma kita. Ya tinggal diputer-puter aja gitu. Nih, kayak gitu. Paham nggak maksudku? Paham kan ya? Iya, paham. Gitu. Terus apa lagi ya? Kayaknya ada lagi. Oh itu. Yang katanya sama yang tadi, kalau misal udah ada satu barang nih, satu produk yang di kita itu laku, nah lumayan juga lah ya laku, terus lumayan beberapa yang terjual, terus kita mau promosiin tiap hari lah gitu di video kita. Tapi kalau aku lihat di di produkku lah gitu, itu aku ada yang laku sepatu sandal gitu ya Mbak. Dan itu komisinya lumayan dan udah terjual beberapa juga di aku. Nah gimana cara aku promosiinnya tiap hari kalau itu sepatu? Kalau skincare kan aku bisa pakai gitu video dengan aku cara pakai skincare. Kalau sepatu tuh gimana konsepnya? Kalau sepatu ya udah Pak, kalau misalkan di video pertama kita jelasin detail produk. Kan tadi aku ngasih tahu nih apa aja tadi itu to the point. Nanti PPT-nya aku share ya, to the point. Terus ada apa? Share pengalaman, storytelling sama yang terakhir itu apa tadi aku yang nulisnya ya? Apa ya? Lupa itu tiga itu ya, tiga. Nah, itu kamu pakai konsep itu. Jadi misalkan yang pertama kalau sepatu itu yang dipromosikan ngasih tahu detail produk. Nanti di konten kedua kita di pemakaian gitu. Kayak ngasih contoh, oh ini bagus gitu. Pakai lagu doang kayak gitu. Terus di yang ketiga bisa yang lain. Mana tuh yang menarik Mbak Ani loh. Ini jadi aku ada ya kalau di fashion tuh kan biasanya cuman perlu pakai aja ya. Nih aku kasih tahu. Ada Ani, Mbak Ani nih Nuraini ding. Nah ini kayak gini. Dia memang followersnya baru segini ya. Tapi ini kemarin kontennya naik dan kayaknya udah dapat lumayan banyak juga komisi. Nah jadi dia itu videonya kadang sama, cuman dibedain aja jedak-jeduk gitu. Kayak kalau pertama jedak-jeduknya A, yang kedua jedak-jeduknya B. Videonya isinya sama. Cuman karena kan beda, karena jedak-jeduknya beda ya berarti beda. Kayak ini misalkan. Mana ya? Nah ini kemeja yang ini sama yang ini sebenarnya sama yang dipakai. Cuman diputer-puter aja. Kok macet? Begitu. Jadi kalau di fashion tuh malah menurutku lebih simpel karena nggak perlu ngedit yang susah-susah. Kok nggak ada sinyal? Gitu sih. Jadi tinggal diinin aja, diganti-ganti, diputer-puter videonya nggak apa-apa, nggak masalah. Konsepnya di bolak-balik. Gitu. Udah? Masih ada nggak yang penasaran apa gitu? Boleh. Kak, aku mau tanya lagi. Boleh. Siapa nih? Oh iya, Mbak Mia. Iya, Mia. Iya. Kan berapa lama sih yang kakak butuhin buat pecah telur? Kan kita juga pengen tuh kan, kayak kira-kira berapa lama sih kayak affiliate TikTok tuh bisa pecah telur kan? Emang setiap orang beda-beda sih, tapi kalau dari kakak sendiri tuh berapa bulan? Atau tahun apa bagaimana? Bisa pecah telur sampai sekarang ini awalnya. Aku tuh kayaknya gabung affiliate itu September deh. Terus tapi karena aku videoku tuh nggak pernah naik, aku nyerah. Tapi aku tetap bikin video gabut-gabut kadang. Terus gabut-gabut tuh tiba-tiba naik videoku. Naik.
bulan apa tuh ya, Oktober kayaknya. Enggak, bukan Oktober, November. Kalau nggak November, Desember ada yang naik. Tapi ya bisa dibilang pecah telur lah, ada yang beli. Terus udah aku bisa narik komisi 50.000 gitu. Itu sih. Terus memotivasi aku. Terus akhirnya pokoknya dari November, Desember, Januari, Februari tuh aku beli iPhone pokoknya. 4 bulan setelahnya. Itu sih. Kayak gitu. Lama sih memang. Lama ya 4 bulan itu. Ya kan? Oh, durasi per video ada minimalnya nggak, Mbak? Nah, tak kasih bocoran ya. Sekarang video yang dinaikin TikTok itu video durasi di atas 1 menit. Dinaikin. Karena memang TikTok lagi ini. Pengen bikin orang makin lama TikTokan. Jadi, aku udah beberapa kali bikin video tuh dikasih tahu, bikinlah video yang durasinya lebih panjang gitu. Dan ternyata memang iya, kalau di atas 1 menit, seringnya viewersnya di atas 1000 terus. FYP. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau untuk awal, yang penting konten dulu. Durasi itu kesekian lah ya. Kalau kontennya kita udah bagus, durasi bisa diakalin. Itu. Sudah, teman-teman, ada lagi? Udah ya? Gimana, guys? Udah, kok tidak ada suara? Sinyalku nggak ini kok. Sudah Udah ya? cukup, aku langsung praktek Mbak nih. Iya, nanti kalau mau nanya-nanya bisa nanya-nanya di grup ya. Nanti teman-teman yang tahu bisa saling jawab. Dan nanti kayaknya itu aku sebenarnya agak bingung ya. Bagiin sampelnya tuh kayak gimana biar adil, tapi kayaknya spin aja. Oke, spin ya. Dan kayaknya mungkin ada beberapa yang kupilih yang paling aktif lah. Gitu. Nggak banyak sih, kayaknya aku memilih 4 orang aja. Gitu. Jadi sekian ya teman-teman. Terima kasih sudah ikut kelasku. Semoga nanti aku bisa bikin kelas-kelas lagi. Dan jangan kalau punya pertanyaan, kalau misalkan punya pertanyaan, kayaknya mending teman-teman ngusulin di grup tuh, aku bikin form gitu. Karena kalau misalnya nanya satu-satu ke aku atau nanya di grup langsung di chat tuh tenggelam. Jadi misalkan teman-teman punya pertanyaan, aku nanti bikin form, itu kan bisa jadi referensi aku kalau mau bikin kelas lagi gitu. Karena kadang bingung, aku mau nyampein apa gitu, karena aku nggak tahu. Kayak gitu. Cuman ya semoga ini bisa sedikit membantu ya teman-teman. Iya. Terus Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak ya. Semoga sukses semua. Semoga bisa Semoga bisa sukses di TikTok Affiliate juga, dapat cuan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sekian dari saya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.